Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun berada. Semoga Allah mudahkan semuanya di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal, dan semoga Allah menerima amal baik kita semuanya. Baik, kita masih dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab Adab Sulukil Muridnya. Kita lanjutkan kalau Imam Haddad rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila angkal wa'lam katailah wa'lam katailah annahu sesungguhnya yang bagi seyogyanya lil muridi bagi seorang murid alladhi yatlubu syekhan yang mencari syekh, dan hendaknya kita mencari syekh, alla yuhakkima fi nafsihi, hendaknya tidak mentahkim itu menyerahkan segala urusannya, kullaman yuzkar bil masyakhati, hanya sekedar dengar orang itu disebut sebagai syekh. Harus ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Di dalam bab guru, syekh nanti ada dibahas. Seperti Syekh Amin Kurdi membahas tentang guru itu, pertama harus dia mengerti tentang furu'i syariati, ngerti tentang hukum-hukum. Jangan sampai menjadi seorang syekh guru murabbi, akan tapi mereka tidak mengerti halal haram, bagaimana dia akan memberikan petunjuk. Ini diantaranya. Artinya jangan sampai kita mudah menyerahkan diri kita kepada orang yang disebut sebagai seorang syekh, dan dia punya kerjaan taslikil muridina, membimbing para murid-murid. Ini lebih khusus kepada guru tarekat. Biarpun dalam selain guru tarekat juga masuk di dalamnya. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Radmantun Al-Buti. Beliau mengatakan di Syam, kisahnya di Syam ini ada seorang yang mengaku dirinya sebagai guru tarekat, menjadi murid saja tidak pantas menjadi murid. Artinya ada beberapa orang yang disebut sebagai guru tarekat tidak menunjukkan kalau dia sebagai guru tarekat. Ilmunya tidak, akhlaknya juga tidak. Bahkan pelanggaran-pelanggaran syariah terjadi kepadanya. Ini sebetulnya bukan guru sesungguhnya, dia adalah malah pembegal. Tidak akan sampai nanti. Artinya harus waspada di saat kita mengambil seorang guru. Apakah ini guru tarekat? Banyak guru-guru tarekat palsu. Ini dikatakan oleh Dr. Buti di Syam sana. Tidak terbukti kalau dia pernah menuntut ilmu, tidak mengerti halal haram,
Hanya karena bapaknya meninggal dunia, bapaknya iya guru tarekoh yang hebat. Akan tapi dia sendiri tidak pernah berurusan dengan dunia itu. Masa kecilnya main, giliran bapaknya meninggal dunia langsung tiba-tiba dinotbatkan dia. Maka tidak menunjukkan kalau dia sebagai guru tarekoh. Termasuk ini guru-guru yang lainnya, yang mewakili orang tuanya, mendidik para santri murabbi. Syekh murabbi, dan ini syekh murabbi. Jadi jangan gampang kita menyerahkan kepada orang yang disebut sebagai guru sebelum kita benar-benar mengetahui mendapatkan informasi tentang guru tersebut. Makanya Syekh Zarnuji, dan nanti kita akan baca kitab yang setelah kitab ini, kita baca kitab Ta'lim wa Ta'limnya Syekh Zarnuji. Beliau menjelaskan kepada kita, karena menuntut ilmu itu adalah dituntut seorang murid patuh dengan guru agar ilmu itu mengucur. Maka sebelum belajar pilih dulu gurumu. Gurumu itu kalau memilih seorang guru, dan setelah memilih jangan toleh-toleh, karena itu jalanmu menuju Allah. Jangan gampang kita menyerahkan diri kita kepada seorang yang disebut sebagai seorang syekh hatta ya'rifa ahliyatahu, sampai seorang murid itu mengetahui keahlian seorang guru tersebut. Lah keahlian ini wajatami alaihi qalbuhu, dan memang di hatinya itu memang terfokus, terarah kepada guru tersebut. Ada bibit-bibit cinta kepada guru tersebut, ada rasa senang dengan guru tersebut. Jadi keahlian seorang dalam dunia tarbiyah adalah pertama ilmu syariat. Guru tarekoh tidak mengerti ilmu syariat, nggak mungkin jadi guru tarekoh, nggak bisa. Pendusta, dia hanya mengajari zikir, zikir, oh nggak bisa. Dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub bisa dibaca bagaimana Syekh Amin Qurdi menjelaskan tentang seorang syekh itu seperti apa. Jadi agar tidak main-main, karena ini seorang syekh itu membimbing, membawa umat, membawa murid kepada Allah. Kalau dia tidak kenal Allah, hanya action saja, dipakai jubah, pakai imamah gede, dia pendusta. Naudzubillah, nggak akan sampai nanti. Wakadzalik, begitu juga la yambaghi lisyekh, begitu juga bagi seorang syekh, seorang guru itu tidak seyogyanya idza ja'al muridu yatlubut tariqa, kalau ada seorang murid ingin belajar kepadanya, yatlubut tariqa, yang mau belajar dengannya, ayyasmah lahu biha, jangan gampang diterima dong. Dalam masuk dunia tarbiyah ini cara khusus, jangan gampang diterima, dicek dulu, dites dulu. Ini jangan-jangan main-main. Min qabli ayyah, jangan sampai diperkenankan belajar kecuali min qabli ayyahdabi rasidqahu fi talabi, kecuali diuji dulu. Benar enggak dia itu? Kalau sudah diuji benar, dia serius dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, oh gampang dikasih ilmu. Sehingga guru-guru tarbiyah dahulu itu, kalau sampai ada sebagian santri itu adalah tidak diizinkan belajar kecuali setelah beberapa bulan. Dipangkas dulu kesombongannya. Suruh ngerjakan apa saja. Khidmah apa saja. Pokoknya kalau tampak dia tawadhu, baru dia layak untuk dikasih ilmu. Karena apa? Kesombongan itulah yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Makanya kalau sudah kesombongannya terpangkas, wah, mengucur ilmu nanti kepada anak tersebut. Ini sebetulnya kalau kita terapkan ini sebenarnya mudah menuntut ilmu. Maka sebagian guru itu akan tegas, keras kepada muridnya. Bahkan sekadang murid itu hampir tidak ada benernya. Karena perlu dipangkas adalah kesombongannya. Supaya tidak ada bibit sombong di dalam hatinya. Terus dipangkas. Mau muncul dipangkas lagi. Muncul dipangkas lagi. Harus terlihat dulu dia tuh serius. Wa syiddati ta'attushihi, sangat haus kepada ilmu. Sangat haus ila man yadulluhu ala rabbi, haus kepada orang yang memberikan petunjuk kepada Tuhannya. Harus, jangan hanya sekali ada orang mondok main-main kan? Ya nggak bisa main-main, pindah sana pindah sini, nggak serius dia. Wa hadza kullu fi syekh tahkim, ini adalah syekh tahkim. Ada syekh tahkim, ada syekh tabarruk.
Syekh tabarruk itu untuk mengambil ijazah kita. Kita pindah ke sana ngambil ijazah, biasanya di Ramadan ngambil ijazah ini, belajar di pondok ini, khatam. Itu syekh tabarruk. Tapi syekh tahkim yang akan kau menyerahkan dirimu kepadanya, ngurusi keurusanmu, mikirkan keadaanmu, menghantarmu kepada Allah, itu syekh tahkim. Kalau syekh tabarruk, oh boleh perbanyak syekh tabarruk. Mungkin setelah tuntas selesai kamu belajar dengan gurumu, dengan syekhmu, kemudian setelah itu kamu ingin ngambil keberkahan tabarruk, boleh kamu ngambil sanad ilmu hadis kemana, sanad ilmu ini, ya boleh begitu. Wa qad syaratu 'ala al-murid an yakunu ma'ahu kal mayyit wa hadha kullu syekh tahrim. Kalau syekh tahkim itu berat. Syekh tahkim itu adalah seorang murid menyerahkan urusannya kepada seorang guru, mau diolah jadi apa saja terserah, pokoknya saya pengen sukses. Maka didahulukan kepatuhannya, khidmahnya, ketawaduannya. Waqad syaratu, mereka para ulama ahli tarbiyah telah mensyaratkan bagi seorang penuntut ilmu yang ingin mendapatkan tarbiyah khusus dari syekhut tarbiyah tadi, syekhut tahkim, maka syaratnya alal murid adalah ayyakuna ma'ahu kal mayyiti. Hendaknya seorang murid itu seperti mayit, baina yadayil ghasili, di hadapan orang yang memandikannya. Mayit itu depan orang mandikannya nggak boleh rewel, belakang dulu depan dulu nggak ada. Artinya seorang murid kalau pengen cepat sukses, setelah ketemu guru jangan banyak ngomong, serahkan urusanmu, maka nanti akan dihantarkan kepada Allah, nyampe. Setelah itu Allah akan beri ilmu ladunni. Maka disinilah kenapa murid mengungguli gurunya. Murid mengungguli gurunya padahal gurunya ilmunya nggak setinggi-tinggi itu. Tapi kenapa kok ada murid ilmunya sangat tinggi? Karena keberkahan sudah diambil oleh murid tersebut, ketawaduannya dengan gurunya. Dalam hadis Nabi diisyaratkan rubba muballaghin wa amila sami. Alangkah banyaknya seorang murid lebih pandai daripada gurunya. Karena apa? Tawadhu'nya seorang murid tadi. Wa katifli ma'umihi, hendaknya seorang murid di depan gurunya itu seperti seorang bayi di depan ibundanya. Wa la yajri hadza bi syekh tabarruk, ini tidak berlaku dalam syekh tabarruk. Kalau kamu masalah syekh tabarruk, tinggal minta izin kepada syekhut tahkim, syekh tarbiyah tadi, minta izin, ya syekh saya mau ngambil tabarruk di sana. Oke, pergi ke sana, saya minta. Tapi kembalinya kepada syekh tersebut. Wa ma kana qasdul muridi at-tabarruku, selagi maksudnya seorang murid ngambil keberkahan dengan guru-guru yang banyak, ngambil ijazah ilmu-ilmu, dunat tahkim, bukan sebagai syekh tahkim, bukan sebagai syekh tarbiyah yang akan ngurusi akhlaknya. Fakullama aktsara min liqa'il masyayikh, semakin banyak sering bertemu dengan guru-guru, wa ziyaratihim, mengunjungi mereka, wa tabarruki bihim, dan mengambil keberkahan kepada mereka, kana ahsan, itu lebih bagus. Jadi tidak mustahil setelah kamu berpegang pada seorang guru, maka kamu nanti ngambil keberkahan. Ziarah kepada syekh sana, ngambil ilmu hadis, ngambil ilmu tafsir, ngambil ilmu ini, maka ini hebat. Semakin banyak gurumu dalam syekhut tabarruk, maka semakin bagus ilmumu, semakin banyak. Kemudian ini pertanyaan yang ada di hati kita semuanya, dijawab oleh Imam Haddad. Wa idza lam yajidil muridu syaikhan, kalau kita sebagai seorang murid kok tiba-tiba susah menemukan guru ini, guru murabbi kok susah, fa'alaihi bimulazamatil jiddi wal ijtihadi, maka hendaknya dia mencari guru dengan sungguh-sungguh, pokoknya mencari saja. Caranya apa? Membangun husnudzon. Maka pesantri dimanapun kalian mondok, husnudzon lah bahasanya, gurumu itulah syekhmu. Asalkan kau serius, benar-benar kamu merindukan seorang guru murabbi yang akan mendidikmu, dan kau pegangi gurumu itu. Ini para santri dimanapun kalian mondok, ingat, makanya dia selalu mengingatkan, pegangi gurumu, jangan tolah-toleh. Tolah-tolehmu itu yang menjadikan kamu susah dapat ilmu. Pegangi gurumu ma'akamali sidki, dengan ketulusanmu yang sempurna, fil iltijai ilallahi, dalam memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan kepadaku guru, wal iftiqari ilahi, dan engkau merasa perlu kepada Allah, fa yuqayyid lahu, untuk Allah persiapkan baginya. Kalau kamu siapkan, minta kepada Allah agar dipersiapkan oleh Allah,
Man yurshiduhu, orang yang menunjukkannya. Dengan husnudzonmu kepada Allah, husnudzonmu kepada gurumu, semangatmu di dalam mencari guru dan memohon kepada Allah, maka fasawfa yujibuhu, maka Allah akan mengkabul keinginanmu. Fasawfa yujibuhu, maka akan mengkabul keinginan murid tersebut. Man yujibul muttar, zat yang akan mengkabul permintaan orang yang punya hajat kepada Allah. Muttar punya hajat kepada Allah. Wa yusuku ilaihi, dan Allah akan menggiring kepada orang tersebut. Man ya'khudhu biyadihi an min ibadi, maka kalau serius kita mencari guru dan minta kepada Allah, maka Allah akan kirim orang yang tiba-tiba membawa kita menggiring orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah ketulusan. Qad yahsibu ba'dul muridina, banyak kadang ada yang menduga. Ada yang menduga, sebagian muridin, ada sebagian murid santri itu menduga annahu la syaikha lahu, kalau dia enggak punya guru. Fatajiduhu, kemudian kita melihat santri tersebut apa? Kau tajidu, kau menemukan santri tersebut yatlubu syaikha, mencari syekh, walau syekhun lam yarah. Ternyata karena ketulusannya dia sudah punya guru yang tidak pernah dilihatnya. Guru yang akan membimbingnya. Yurabbihi binadharhi, akan mendidiknya. Wa yura'ihi, memperhatikannya. Bi'aini inayati, dengan keperhatiannya. Ada rijal-rijal, para kekasih-kekasih Allah dengan keramatnya bisa saja sampai kepada kita. Ya kuncinya tadi, makanya jangan mengecilkan siapapun, wahai para santri, dimanapun kalian mondok. Jangan kau kecilkan gurumu tuh. Jangan kau kecilkan gurumu. Kalau memang gurumu itu ternyata memang bukan seorang murabbi, karena ketulusanmu tadilah, karena husnudzonmu tadi, maka Allah akan kirim orang-orang yang tidak pernah kamu lihat, ternyata dia yang akan membimbingmu. Kuncinya adalah tulus. Tapi kalau dari awal kita dikuasai dengan prasangka buruk, tidak hormat kepada guru yang mengajari, jauh. Allah tidak akan kirim, Allah tidak akan beri. Wa huwa la yash'ur. Jadi nanti kalau kita serius betul, maka Allah akan mengirim orang yang tanpa kita rasa. Dia mengajarinya, mengajari kita, dia mengajari kita, kita tanpa menyadari. Makanya tak tanya ketenangan hati, kok ilmu gampang didapat. Kadang-kadang subhanallah, isyarat-isyarat di dalam mimpi, ada macam-macam. Ini karena apa? Ketulusannya seseorang murid di dalam mencari seorang guru. Yang tidak ada guru misalnya. Kalau di hadapannya ada gurunya, ya gurunya dipegangi. Ini para santri dimanapun kalian berada, ingat. Makanya sudah sering ya sampaikan kepada kalian. Mungkin kalian dengar Al-Bahjah TV, pesantren Al-Bahjah. Awas, jangan berangan-angan kalian pindah ke Al-Bahjah kalau kalian masih punya guru. Pegangi gurumu di pondok manapun kalian berada. Hawa nafsu kalau kalian tiba-tiba pengen ke Al-Bahjah. Kalau terpaksa kamu, kalau memang kamu punya keinginan, minta izin dari gurumu. Seperti itu adabnya. Karena ini bukan rebutan santri, bukan. Akan tapi kita ingin menghantarkan hamba-hamba Allah kepada Allah. Makanya kita tidak menerima santri yang sudah pernah mondok di tempat lain kecuali dia dapat izin dari gurunya, rekomendasi dari guru secara khusus. Itu sudah selesai, itu entah sekolahnya. Wa inda tanasufi ma dhahaba ila sidq. Kalau kita insyaf sadar sesungguhnya yang menjadikan kita tidak ada, yang menjadikan seorang tidak menemukan guru itu urusan diri hatinya. Permasalahan adalah madzhaba ila sidqu, tidak ada yang hilang dari kita kecuali adalah ketulusan kita. Yang menjadikan seorang murid tidak kunjung mendapatkan guru karena kurang tulus di dalam mencari guru. Yang menjadikan seseorang susah mendapatkan guru karena tidak ada ketulusan dalam hatinya di dalam mencari guru. Wa illa,
Kalau tidak, sebab begini, fal masyaikhul muhaqqiquna mawjudun, guru-guru itu banyak. Syekh-syekh tadi muhaqqiqun, ahli tahqiq, ahli tarbiyah banyak. Cuman kadang kita tidak melihatnya. Kerinduan kita ini menjadikan Allah akan kirim kepada kita. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan dalil yang menunjukkan kita kepada Allah, kepada kekasih-kekasihnya adalah dalil yang menunjukkan kita kepada Allah. Jadi gini, untuk bisa tahu Allah, kita bisa kenal Allah tidak langsung kita melihat Allah. Dengan cara kita melihat selain Allah. Makhluknya, menunggang tafakkur kita, renungan kita, ngelihat rembulan, alangkah indahnya. Lalu kita ingat Allah, dengan itu semuanya ngelihat gunung menjulang tinggi dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat Allah tidak langsung, tapi melihat ciptaannya ini. Dari mana? Dari diri kita. Maka keseriusan kita di dalam mencari Allah, maka menjadikan kita bisa melihat Allah di saat kita melihat ciptaan Allah ini. Jadi ini orang maqam musyahadah, wahdatus syuhud. Tidak melihat semesta kecuali yang dilihat adalah Allah. Kalau kita ingin melihat zat Allah, nggak bisa, nanti di surga baru kita bisa melihat Allah. Kalau di dunia tidak. Akan tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah? Dengan melihat makhluknya ini, ciptaannya. Dan untuk bisa sampai kepada kita mengenal Allah dengan ciptaannya dari ketulusan, kesungguhan hati kita. Kalau kita sungguh di dalam mencari Allah, maka Allah akan tampakkan. Allah akan tampak di hati kita, yaitu di saat kita melihat ciptaan Allah. Tampak itu maksudnya bisa melihat Allah, bahasanya ini adalah yang menciptakan adalah Allah. Langsung ingat Allah, sadar ini adalah ciptaan Allah. Begitu juga dengan para kekasih-kekasih Allah, waliyullah ini. Di saat tidak terlihat oleh mata kita, maka ketulusan hati di dalam kita mencarinya, dalam kita berhusnudzon, itulah yang menjadikan kita mudah menemukan waliyullah. Kita bisa menemukan kekasih Allah itu berangkat dari sini. Yang akan menjadi hijab adalah kotorannya hati kita. Waliyullah, kekasih Allah, seorang murabbi yang sesungguhnya akan begitu mudah didapat bagi orang yang memandang dengan mata hati. Hati yang tulus, hati yang serius mencari seorang guru. Seperti hati yang serius mencari Allah, maka akan mudah melihat Allah. Begitu juga hati yang serius mencari guru, maka akan mudah ia mendapatkan guru. Dan walam yusil ilaihim illa man aradallahu yusilahu ilaihi. Dan ingat, seperti halnya orang tidak akan bisa kenal Allah kecuali karena dipilih oleh Allah untuk kenal Allah, menjadi ahli iman. Dipilih menjadi ahli iman, itu pilihan Allah. Banyak orang nggak beriman. Begitu juga tidak akan ada seorang hamba yang bisa kenal kekasih Allah dengan benar, mendapatkan guru dengan benar, kecuali karena Allah telah giring dia untuk sampai kepada guru tersebut. Maknanya apa? Ketulusan kita dalam mencari guru dibarengi dengan permohonan. Permohonan husnudzon kita kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita. Lalu kita minta, ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru. Kemudian kita husnudzon kepada hamba Allah yang ada, yang mengajari kita. Dengan kesungguhan kita inilah, maka Allah akan beri guru kepada kita. Bisa jadi yang kita husnudzoni itu. Bahkan bab husnudzon ini penting sekali. Jangan sampai ada lintasan-lintasan kotor di hati kita kepada guru. Ini ujian paling besar. Ujian atau musibah yang paling berat bagi seorang murid adalah yang tiba-tiba punya prasangka buruk kepada gurunya. Naudzubillah. Sangat rugi dia, karena dia tidak akan dapat hijab langsung. Ada hijab antara dia dengan ilmunya. Susah dapat ilmu. Prasangka buruk kepada guru. Naudzubillah. Tapi lihat, kalau sudah hatinya benar baik dengan guru, mahabbah dengan guru, cinta kepada guru, biarpun gurunya itu ternyata pembohong, maka Allah akan beri sesuatu kepadanya.
Yang bohong gurunya, tapi dia serius, dia tulus. Ketulusan, khusnudzannya seorang murid. Dulu pernah kita kisahkan ada satu, di dalam sebuah kitab disebutkan tentang seorang santri yang begitu senangnya belajar dengan seorang guru yang disifati kalau dia itu adalah wali, kekasih Allah. Cuman sang murid ini setiap belajar selalu terlambat. Kenapa dia selalu terlambat? Karena dia harus nyebrang sungai. Dan dia harus ngantri, perahunya itu sangat terbatas. Karena perahu itu bukan saja untuk dia, banyak untuk orang yang lalu lalang di situ. Pasti terlambat dia. Akhirnya dia minta kepada kiainya, kiai minta ijazah agar saya bisa langsung jalan begitu, nggak usah pakai perahu-perahu biar cepat. Akhirnya sang kiai memberikan ijazah, kamu baca bismillah 1000 kali setiap hari. Dalam seminggu kalau kau serius nanti kamu bisa nyebrang dengan gampang. Betul, karena pengajiannya seminggu sekali, betul. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali setiap hari. 1000 kali. 1000 kali, 1000 kali. Pas di hari berikutnya, minggu berikutnya waktu dia harus belajar, dia mau nyebrang sungai, yang lain naik kapal, dia langsung jalan aja begitu. Akhirnya datang ke tempat sang kiai tidak terlambat. Bahkan sebelum yang lainnya datang dia sudah datang. Cuma di saat kiainya keluar tuh dianya pingsan dia. Dia pingsan, kaget, pingsan. Setelah sadar lagi pingsan lagi. Kemudian setelah itu sadar lagi itu ketakutan. Lihat sang kiainya ketakutan. Lalu kiainya berkata, "Kenapa, Nak? Kenapa kau seperti itu?" Lalu dia menunjuk, "Kiai, sang kiai, kiai, aku melihat hatimu hitam dan penuh dengan ulat." Sang kiai kaget. Langsung istighfar, astagfirullah. Rupanya kiai itu sadar langsung setelah itu. Bahwasanya memang dia adalah munafik, dia pembohong dia. Dan sang murid ini ternyata lebih jadi wali lebih dulu daripada sang kiainya. Karena ketulusan seorang murid tersebut. Baru kiai itu sadar. Aku melihat hatimu kotor sekali, kiai. Penuh dengan ulat. Kiai menangis. Dan setelah kiai menangis, subhanallah, setelah itu kiainya menjadi wali, ada setelah muridnya. Terserah ini apakah kisah ini benar atau tidak. Yang jelas para ulama menghadirkan kisah ini ada ibrah. Bisa jadi seorang guru itu menjadi wali karena muridnya. Karena tulus hanya hati seorang murid. Karena ketulusan seorang murid. Makanya sekarang yang penting kita bagaimana tulus dalam menuntut ilmu. Orang mungkin mengatakan, enggak, bukan, gurumu bukan seorang guru. Enggak, itu urusanmu. Tapi itu adalah guruku, ya aku anggap sebagai guru. Jalanku menuju Allah, ya dia sudah husnudzon aku, selesai. Nyampe kepada Allah. Husnudzon. Itu adalah jalanku, aku harus berpegang kepada guruku. Masya Allah. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan di dalam dunia tarbiyah. Makanya ada sebagian santri yang na'udzubillah gampang terpesona dengan guru yang di luar sana. Karena gurunya tidak terkenal saja sudah minder. Pengen mencari guru yang terkenal. Hati-hati. Yang terkenal itu fitnah besar. Guru yang tersembunyi itu yang hebat-hebat. Enggak terkenal, enggak pernah kelihatan di YouTube, enggak pernah kelihatan di koran, enggak pernah kelihatan di majalah. Itu yang harus kau pegangi wahai santri. Dimanapun kalian berada, ya gurumu itu biarpun tidak terkenal tapi itu gurumu. Kamu akan terkenal di langit nanti. Ini gampang seorang itu terpesona dengan ketenaran seorang guru. Masyhur, wah guru di guru viral. Hati-hati musibah. Jangan-jangan kita hanya mengejar viral yang pengen terkenal kayak yang sang guru tersebut. Berarti yang disenangi hanya kesyuhrah, kemasyhuran saja. Tersesat santri tersebut. Kemasyhuran bagi seorang guru adalah musibah, sedih. Bahkan beliau-beliau ini yang masyhur-masyhur itu para kekasih Allah yang masyhur itu berkata, kalau seandainya ilmuku bisa nyampe kepada siapapun tanpa harus disebut namaku, niscaya itu lebih enak bagiku. Imam Syafi'i lebih senang kalau ilmunya itu dinukil orang, nggak usah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Mereka tidak senang masyhur, tapi harus masyhur memang. Makanya ini para santri-santri yang gurunya Masya Allah hanya kenal ngajar, zikir, fakir lagi. Allah, hebat itu gurumu.
Jangan main-main dengan guru-guru semacam itu. Jangan rendahkan. Jangan murid tamaknya hanya pengen guru masyhur, guru terkenal. Oh, hati-hati. Maksud Buya adalah pegang gurumu. Pegangi gurumu, jangan gampang terpesona dengan yang di luar sana. Itu bisikan syaitan. Kalau sudah kamu mempercayai dia, memilih beliau ada sebagai seorang guru, serahkan dirimu kepadanya dan belajar sampai tuntas. Ikut petunjuk-petunjuknya, isyarat-isyaratnya. Jangan mendahulukan akalmu, jangan mendahulukan pendapat-pendapatmu. Minta pendapat dari beliau. Ya, inilah para santri dimanapun kalian mondok. Aku bisa ingatkan, pegangi pondok pesantrenmu, pegangi gurumu, husnudzon kepada gurumu. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit, dia adalah manusia. Mohonkan ampun kepada Allah, jangan menjadikan hatimu berubah. Jangan menjadi hatimu prasangka buruk, naudzubillah. Baik, ini saja anak-anakku semuanya, wahai para santri, santri dimanapun kalian mondok. Ingat, kalian mondok dimanapun, pegangi gurumu. Ini Imam Haddad di bab ini termasuk saripatinya daripada kitab ini di bab tadi itu. Sudah selesai. Saripatinya di sini, bagaimana kita berguru yang benar itu. Kalau dengan Imam Haddad berguru, Imam Haddad mengatakan dalam kitab lain, man ja'ana bi tariqatil khassati ibtalainahu wa man ja'ana bi tariqatil amati 'allamnahu. Yang datang kepadaku, kata Imam Haddad, ingin belajar dengan caranya orang-orang khusus, boleh. Tapi hidupnya akan aku uji. Oh, dites terus. Diuji. Memenjani akan, tapi yang datang kepada tariqatul amati dengan caranya orang awam, orang biasa, ya aku ajari majelis biasa. Jadi untuk menjadi murid khusus itu kadang harus diperlakukan khusus. Yang lain mungkin tidak dimarahi, tapi dia dimarahi. Yang lain tidak dianggap salah, dia salah. Biasa begitu, tarbiyah. Karena seorang guru murabbi itu selalu ingin muridnya naik pangkat terus, naik pangkat terus, naik pangkat terus, di atasnya begitu. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita guru yang benar-benar guru yang menghantarkan kita kepada Allah. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Memberikan ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat, afiat dalam ketaatan. Semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian di dalam cari rezeki yang halal untuk bekal kalian dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari wabah, dari penyakit, dari permasalahan. Allah menjauhkan kita dari dengki serta dendam, mengganti dengan kasih sayang dan cinta. Panjang umur, sehat, afiat dan semuanya diberi oleh Allah husnul khatimah. Allah menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini. Dan semoga pesantren kalian semuanya ini diberi keberkahan dimanapun kalian mondok ini. Allah berkahi pondok-pondok kalian semuanya. Allah berikan kepada kalian semuanya kecintaan kepada guru-guru kalian semuanya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kelak saat mencabut nyawa kita, hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.